Di balik lembar-lembar tua yang mulai lapuk, tersimpan sebuah peradaban yang tidak hanya mencatat sebuah sejarah, tetapi ia menyimpan sebuah cara berpikir, cara hidup, dan cara memaknai dunia. Naskah tidak hanya sebuah peninggalan kuno, tetapi ia juga merupakan suara masa lalu yang relevan hingga saat ini. Salah satunya adalah naskah Sabhaparwa yang menceritakan tentang Mahabharata dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Naskah Sabhaparwa merupakan naskah kuno yang memiliki kode KBG 350. Naskah ini merupakan salah satu jenis naskah lama yang terdapat di Perpustakaan Nasional Indonesia, tepatnya berada di lantai 9. Naskah kuno ini memiliki halaman sejumlah 244 halaman dan dituliskan dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Selanjutnya, naskah ini merupakan naskah yang dituliskan dengan menggunakan aksara Syarafyanjana. Naskah ini juga mengisahkan terkait dengan kisah Mahabharata, mulai dari kemunculan Raja Surya hingga kehancuran harga diri Pandawa. Meskipun naskah ini telah berusia 130 tahun, naskah ini tetap mengandung denyutan budaya dalam setiap tuturannya. Budaya bukan benda, bukan pula kadar kebiasaan. Clifford Geertz menyebutnya sebagai sistem simbol yang diwariskan dan dimaknai oleh manusia. Lewat pendekatan thick description, Geertz mengajak kita untuk membaca tindakan manusia sebagai simbol budaya yang kaya akan makna. Maka bahasa, ritual, dan kisah dalam teks seperti Sabhaparwa bukan hanya cerita, melainkan cermin dari pandangan masyarakat terhadap hidup, kehormatan, dan juga spiritual. Dalam teks ini, upacara 11 hari tanpa henti bukan hanya sekedar perayaan, tetapi simbol kesetiaan dan juga penghormatan spiritual. Pertaruhan Yudhistira bukan hanya sekedar permainan, tapi simbol untuknya nilai-nilai moral akibat kecurangan. Melalui pendekatan budaya, setiap kata dan tindakan dalam Sabhaparwa dapat dibaca sebagai teks budaya yang hidup. Bahasa yang digunakan dalam teks Sabhaparwa menyimpan struktur makna yang dalam, memperlihatkan nilai dharma, relasi guru-murid, hingga kesadaran akan karma dan tanggung jawab batin. Tentang Sabhaparwa, itu kan bagian dari Mahabharata. Satu di antara 18 parwa dalam epik Mahabharata itu. Dan apakah ada teks yang sama atau substansi yang sama dengan Sabhaparwa itu? Sebenarnya kita kembali lagi ke istilahnya ada satu bagian yang penting dalam Mahabharata itu yang menyatakan bahwa apa yang ada di dalam Mahabharata itu ada di seluruh dunia ini. Apa yang tidak ada dalam Mahabharata berarti juga tidak ada di seluruh dunia ini. Jadi istilahnya itu adalah gambaran kehidupan secara umum. Jadi kalau misalnya kita melihat apa saja yang ada di dalam teks Mahabharata itu, berarti kita juga bisa merujuk gitu ya, apa yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat India pada masa itu. Karena ini teks Sabhaparwa itu dalam konteks Jawa kuno, berbahasa Jawa kuno yang sudah diadaptasi ke dalam dunia Jawa kuno, ya berarti kemungkinan memang itu adalah sedikit banyak ya punya gambaran atau latar masyarakat Jawa kuno pada masa itu, walaupun secara narasi mereka meminjam dari India. Nah itu seperti teorinya Romo Subhutur seperti itu, walaupun itu ceritanya India tapi latar belakang terus masyarakatnya itu sangat Jawa sekali. Jadi sebenarnya banyak hal gitu, misalnya tentang upacara, tentang bagaimana sistem kekerabatan dalam Mahabharata itu juga bisa kita temukan dalam teks-teks yang lain. Misalnya teks-teks tentang sasana gitu ya, tentang tutur, tentang teks-teks ritual dan sebagainya, itu ya pasti juga bisa ditemukan di sana. Sebenarnya tentang ini memang kasus yang menarik gitu ya. Biasanya sosok Bupati ini biasanya ya istilahnya melihatnya secara terkait dengan teori feminis dan sebagainya, karena ini kan seolah-olah di dalam teks itu Bupati direndahkan gitu ya, sebagai istilahnya bahan taruhan dan sebagainya, yang itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip merendahkan perempuan.
Tapi untuk kajian filologi mungkin sejauh ini ya kita melihat dari sumber-sumbernya ya memang mengatakan seperti itu. Berarti ini tidak terjadi adanya variasi yang terlalu signifikan gitu ya dalam permasalahan ini. Jadi ya memang keadaannya seperti itu. Memang itu ya terkait dengan latar belakang masyarakat pendukungnya, di mana cerita Mahabharata itu hidup dan berkembang gitu ya. Jadi ya memang itu sesuatu yang mungkin menggambarkan kultur atau menggambarkan kebudayaan masyarakat pendukung dari cerita Mahabharata itu. Kita kembali lagi ke teori Clifford Geertz tersebut tentang tafsir kebudayaan. Itu sebenarnya paradigma baru dalam ilmu antropologi gitu ya. Dalam artian dia mencari sebuah model pendekatan untuk memahami kebudayaan tersebut ya, karena berangkatnya dari asumsi bahwa kebudayaan itu adalah simbol, karena manusia itu adalah animal simbolikum gitu ya. Jadi ada semesta simbol yang terdapat dalam kebudayaan. Tapi dalam konteks pembahasan tentang Mahabharata, Clifford Geertz titik tolaknya adalah kebudayaan masyarakat real gitu ya. Terus modelkan atau diabstraksikan sebagai teks. Nah, kalau di sini kan yang kita hadapi adalah teks itu sendiri gitu ya. Kalau kita memang melihat bagaimana ingin mengetahui atau bagaimana kebudayaan yang tergambar dalam teks itu ya, kita ya memang ada beberapa teori-teori yang bisa kita manfaatkan, pendekatan-pendekatan yang bisa kita manfaatkan, misalnya tentang sosiologi sastra gitu, atau yang lain gitu ya, yang istilahnya berangkatnya itu dari segi teks, karena antara kebudayaan yang real dan juga teks itu butuh pendekatan yang sendiri gitu, karena objeknya aja sudah berbeda. Baik, melihat konteks perempuan di cerita Pandawa, kita melihat bahwa perempuan itu didiskreditkan dan kemudian menjadi sosok yang tertindas. Ketika perempuan menjadi tertindas itu tadi kan kita bisa melihat dari budaya India sendiri bahwa perempuan banyak sekali menjadi second class atau kelas kedua dan menjadi lian. Kalau melihat pada bentuk ceritanya, perempuan hadir di sana, Drupadi hadir di dalam teks itu bisa jadi sebagai bentuk kritik dari pengarang melihat latar sosial budaya yang ada kala itu, bahwa harusnya perempuan juga punya kesempatan yang sama seperti laki-laki dan punya peran yang mungkin nggak bisa kita katakan sebagai kesetaraan atau bentuk yang sangat setara antara laki-laki dan perempuan dalam cerita, tapi barangkali menjadikan perempuan atau Drupadi sebagai taruhan itu kan bisa membuat harga dirinya juga terbuka. Bagaimanapun perempuan juga manusia, dia juga bukan barang yang bisa sebagai barang pertaruhan di dalam sebuah pertandingan antara Pandawa dan juga Duryodhana dan Kurawa. Itu suatu hal yang cukup tidak etis ketika kita melihat hubungan antara laki dan perempuan. Mungkin itu. Pada akhirnya, teks Sabhaparwa bukan hanya sekedar teks klasik. Ia juga merupakan salah satu warisan budaya yang menyajikan narasi dalam bentuk simbol-simbol yang ada dalam cerita untuk kita memahami lebih jauh tentang kebudayaan. Lewat pendekatan budaya ala Geertz, kita tidak hanya membaca, tetapi juga diminta untuk menafsirkan simbol-simbol budaya seperti apa yang ada di dalamnya. Kita diminta untuk menemukan kembali nilai-nilai luhur yang meskipun lahir di masa lalu tetap akan terbawa sampai ke masa modern.